البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di dalam pembahasan kitab Talaq, tentang talak. Pada pertemuan terlewat disebutkan tentang babul radha, bab tentang menyusui. Disebutkan bahwa menyusui yang dianggap adalah 5 kali susuan dalam keadaan anak ini kenyang. Berikutnya masih di kitab Talaq, babun nafaqat, bab tentang nafkah. Ya, tentang pembahasan nafkah. Disebutkan oleh Imam As-San'ani rahimahullah taala di 10 salam, nafaqat itu jamak dari nafaqah, nafkah. Wal murad maksudnya adalah asy' alladzi yubdilhul insan, sesuatu yang diberikan oleh seseorang bima yahtajuhu wa au ghairuhu, di dalam apa yang dibutuhkan oleh dia dan selain dia, istrinya dan keluarganya, itu nafkah, atau selainnya. Minat ta'am, dari makanan, wa syarab, dan minuman, wa ghairihima, dan yang selainnya. Ini nafkah, sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang dan yang selain dia, dari makanan dan semisalnya. Yang akan dibahas oleh beliau tentang pembahasan nafkah. Hadis yang pertama, hadis nomor 1137. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis muttafaqun alaih. Yang sebagian para ulama menyebutkan tentang bolehnya untuk menyampaikan kejelekan seorang kepada orang yang dianggap bisa menyelesaikan dan bukan termasuk ghibah. Ya, demikian. Seperti seorang istri ini tentang keadaan suaminya di hadapan orang yang bisa menyelesaikan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis Bukhari dan Muslim. Qalat, beliau mengatakan, dakhalat Hindu bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan. Masuk Hindun bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan. Disebutkan waktu itu Abu Sufyan, ya, sebenarnya mengatakan dia meninggal, dia masuk Islam ketika Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah, kemudian Abbas bin Abdul Muthalib melindungi dia. Ya, karena masih ya menganggap mempunyai kedudukan Abu Sufyan waktu itu. Akhirnya dia masuk Islam. Maka masuk Hindun ini. Dan disebutkan Hindunlah ini yang membelah perutnya Hamzah. Karena dia sangat geram. Bapaknya, saudaranya waktu itu dibunuh oleh kaum muslimin di perang Badar. Akhirnya ketika Hamzah dibunuh oleh Wahsy, dan akhirnya masuk Islam juga Wahsy. Ya, dia mencari jasadnya Hamzah dan dibelah. Dia telan tapi tidak mampu dikeluarkan lagi hati dari Hamzah tersebut. Allahu. Maka Hindun bintu Utbah ini setelah dia masuk Islam, masuk sini Abu Sufyan ini masuk kepada ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan, sungguhnya Abu Sufyan ini suaminya, rajulun syahihun, seorang yang kikir. Disebutkan oleh Imam As-San'ani yaitu al-bukhl ma'al khirs. Dan dia ini asyad minal bukhl, kikir bersama dengan sungguh-sungguh. Ini lebih berat daripada sekedar kikir, sangat kikir sekali. La yu'ti ini minan nafkah, tidak memberikan kepadaku dari nafkah. Ini juga dalil menyebutkan kejelekan seorang dengan alasan yang kuat, ya, demikian. Kalau tidak termasuk ghibah. Tidak memberikan kepadaku nafkah mayakfini wa yakfi bani, yang bisa mencukupi aku dan anakku. Tidak memberikan nafkah yang sepantasnya. Illa ma'akhadtu min malihi, kecuali dari apa yang aku ambil dari harta yang dia miliki, bi ghairi ilmihi, tanpa dia ketahui. Dompetnya suaminya dibuka, diambil, atau semisal itu. Tidak tahu kalau diambil. Fal alayya fi dzalika min junah, apakah atasku dosa dari demikian itu? Faqala, maka Nabi SAW boleh mengatakan, khudhi min malihi, ambillah dari harta dia itu bil ma'ruf, dengan pantas. Ambillah dari harta suamimu dengan pantas, walaupun dia tidak tahu. Ma yakfiki wa ma yakfi baniki, yang bisa memenuhi kamu dan memenuhi anakmu. Jadi boleh seorang istri mengambil uang suaminya tanpa izin kalau sangat perlu sekali. Demikian disebutkan di sini. Karena kewajiban suami untuk memenuhi nafkah istri dan anaknya.
Muttafaqun alaih. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis nomor 1138. Wa Tariq Al-Muharibi. Semoga di sini adalah sahih. Qala, beliau mengatakan, qadimna al-Madinah, kami datang ke negeri Madinah. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun 'alal mimbar. Maka tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri di atas mimbar. Yakhthubu nas, beliau berkhutbah di hadapan manusia. Wa yaqul, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yadul mu'ti al-ulya, tangan orang yang beri itu di atas. Wabda biman ta'ul, dahulukan, yakni kalau memberi itu kepada orang yang menjadi kewajiban kamu. Ummuka wa abaka, ummaka wa abaka, ibumu dan bapakmu, wa ukhtaka dan saudara perempuanmu, wa akhaka dan saudara laki-lakimu. Tsumma adnaka fa adnaka, kemudian yang di bawahnya dan yang di bawahnya, seterusnya dan seterusnya. Yakni dahulukan yang paling dekat. Ya. Rawahu Nasai, diriwayatkan Imam Nasai wa Sahih Ibnu Hibban wa Daruqutni, Sahih Ibnu Hibban dan Daruqutni. Di sini sahih. Ya, jadi menunjukkan seseorang memberikan orang yang paling dekat dengan dia, yang butuh kepada dia. Berikutnya hadis nomor 1139. Wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sini semua Imam Muslim, lil mamluk ta'amuhu wa kiswatuhu, untuk budak yang dimiliki oleh seseorang diberikan apa? Ta'amuhu, makanan dia dan baju dia diberikan, karena itu budaknya. Wala yukallaf minal amal, jangan dibebani budak ini dari pekerjaan illa ma yutiku, kecuali yang dia itu mau, yang dia itu mampu mengerjakannya. Rawahu Muslim, semua Imam Muslim. Ya, ini menunjukkan juga kewajiban beri makan kepada budak. Kemudian hadis nomor 1140. Wa an Hakim bin Muawiyah Al-Qushairi an abihi, dari bapaknya, yakni Muawiyah Al-Qushairi radhiyallahu anhu. Ya, disebutkan di sini adalah Hasan. Ya, demikian. Di sini sahih. Qala, beliau mengatakan, qultu, aku katakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih, apa haknya istri salah seorang kami atas suaminya? Apa hak istri atas suami? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, antut imaha idza ta'imta, untuk engkau memberikan makan dia apabila engkau makan. Ini beri makan istrimu sebagaimana kamu makan. Wa taksuha idza iktasaita, dan berilah pakaian dia apabila kamu memakai pakaian. Ini berikan pakaian sebagaimana kamu punya. Kalau kamu punya pakaian yang bagus, demikian juga istrimu, demikian juga makanan. Kalau kamu makan yang enak, istrimu juga makan yang enak. Ya, kalau tidak ya tidak, sama-sama. Ya, nasi dan garam mungkin. Hadis ya, ini lebih lengkap lagi disebutkan di pembahasan telah lewat juga. Wa taqaddama fi usratin nisa, telah lewat pembahasan ini, hadis ini di bab usratin nisa, yakni pergaulan dengan perempuan. Berikutnya hadis nomor 1141. Wa Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di sini semua Imam Muslim. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi hadisil hajj bitulhi, di hadis tentang masalah haji yang panjang diambil dipotong di sini oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Qala fi dzikri nisa, maka Nabi menyebutkan tentang penyebutan perempuan-perempuan. Walahunna alaikum rizquhunna, dan untuk mereka, yakni istri-istri kalian, atas kalian kewajiban berikan rezeki mereka, makanan, semisal itu, minuman. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, demikian juga pakaian mereka dengan ma'ruf, dengan sepantasnya. Akhrajahu Muslim, semua Imam Muslim di sini. Ini semua menunjukkan tentang masalah nafkah. Diberikan nafkah itu sesuai dengan kemampuan dari suami. Berikutnya ada sama 1142. Wa Abdullah bin Amr, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Hadis ini ya disebutkan sahih wallahu alam. Apalagi ada penguatnya dari riwayat Imam Muslim. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i itsman, cukup seseorang dikatakan berdosa, itsm. Ya, cukup seorang itu berdosa, ayyudai'a man yaqut, untuk dia menyia-nyiakan, menelantarkan orang yang wajib dia penuhi. Yaqut itu makanan pokok.
Rawi Nasai, semua Imam Nasai. Wa wa inda Muslim bil lafaz dan dia ini ada di Sahih Muslim dengan lafaz apa? Ayah bisa aman yang memiliki tahu. Ini cukup seorang itu dikatakan berdosa atau bersalah dengan dia menahan atas orang yang memiliki makanannya, maksudnya orang yang butuh kepada dia untuk memberikan makanan pokok atau makanan yang dia butuhkan. Ini cukup seorang dikatakan jelek, dikatakan berdosa dengan menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Ya, walaupun ibadahnya demikian, akhlaknya demikian, tapi kemudian keluarganya tidak dipenuhi nafkahnya, maka cukup dia dikatakan orang yang jelek, orang yang berdosa. Ya, demikian. Maka dari hadis ini disebutkan beberapa hal permasalahan, ya, nafkah atas zaujat, ya, nafkah kepada istri adalah wajib. Semua dalam Al-Quran, wa alal maulud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan atas al-mauludu lahu, yakni yang dilahirkan untuk dia. Istri-istri itu, ya, alal mauludu lahu, yakni suami yang mempunyai anak atasnya, yakni laki-laki itu wajib, ya, memberikan rizquhunna, rezeki istri-istrinya, wajib memberikan nafkah untuk istri-istrinya. Wa kiswatuhunna, demikian juga pakaian-pakaian mereka bil ma'ruf, dengan sepantasnya. Demikian juga liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, untuk memberikan infak, orang punya keluasan dari keluasan dia. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah, dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka dia memberikan infak, nafkah dari apa yang Allah berikan kepada dia, ya semampu dia. Kalau umpamanya diberikan, yakni rezeki yang agak sedikit umpamanya. Demikian juga dari sunnah hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Aisyah radhiyallahu anha, demikian juga ijma' wajib seseorang memberikan nafkah kepada istri-istri dia. Sekarang al-i'tibar nafkah, yakni bin nafkah, yang dianggap dalam nafkah itu keadaan istri atau keadaan suami. Kadang-kadang ada seorang itu istrinya orang yang kaya, ya, dia pas-pasan. Lalu bagaimana yang menjadi ukuran itu? Keadaan suami atau keadaan istri? Yang benar wallahu alam keadaan suami. Ya, al-i'tibar yang dianggap itu keadaan suaminya. Ya, demikian. Sebagian berpendapat dengan hadis Hindun tadi, berarti kan ini keadaan Hindunnya dan anak-anaknya. Ya, tadi tidak secara jelas menunjukkan hal seperti itu, bahwa ukurannya itu istri, tidak. Ya, itu cuma sekedar apa yang dia butuh padanya. Yang dianggap adalah apa? Keadaan suami. Kalau suaminya hasilnya satu hari umpamanya 50.000, ya sudah, ya itu yang diberikan. Walaupun istrinya kaya, ya kalau dia mau mengeluarkan uang tidak apa-apa. Tapi mampunya suami sebesar itu dia. Jadi yang dianggap adalah keadaan suami. Sebagaimana disebutkan dalam surat Tolak ayat yang ke-7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, untuk memberikan infak orang punya keluasan dari keluasan dia. Barang siapa yang dia itu rezekinya dibatasi, yakni sedikit, maka dia memberikan infak dari apa yang Allah berikan kepada dia, semampu dia. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Itu, ya. Kemudian berapa ukuran yang wajib diberikan kepada istri? Ya, bil ma'ruf, sesuai keadaan yang ada, kan itu. Kebiasaannya bagaimana, kan itu. Kemudian sungguh Imam Qudamah rahimahullah taala, wa yajibu lil mar'ah ma tahtaj ilaihi minal mush. Wajib bagi suami memberikan untuk istrinya itu apa yang diperlukan dari sisir, kan gitu. Wadduhun li ra'siha, demikian juga minyak untuk rambutnya, itu yang sepantasnya, kan gitu. Ya, demikian juga wa nawihi bima yasil bihi ra'saha, apa yang digunakan untuk mandi dari sabun, ya, demikian juga kebersihan dia dan sebagainya, kan itu. Demikian juga sabun untuk membersihkan rumah. Kalau tidak ada alatnya, ya bagaimana dia membersihkan diri dia, demikian juga rumah dan sebagainya. Sampai di sini dulu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.